Oke, baik kawan-kawan sekalian. Baik ya. Oke kawan-kawan, saya izin share terlebih dahulu. Kalau bisa di on cam ya kawan-kawan ya. Kalau bisa di on cam. Silahkan boleh dihidupkan kameranya. Baik, apakah sudah muncul PPT-nya kawan-kawan? Apakah sudah Sudah, muncul? Mbak. Sudah, Sudah, Kak. Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita mulai ya kawan-kawan ya. Sekali lagi, silahkan boleh dijawab di kolom chat kita, kawan-kawan. Hurufnya boleh, mau pakai komentar juga boleh, silakan. Yang mau bertanya nanti juga boleh tuliskan di kolom chat kita. Akan kita diskusikan pertanyaan dari kawan-kawan. Oke ya, silahkan sediakan timernya. Oke, timer di HP boleh kawan-kawan sekalian. Jadi pakai timer ya. Karena target kawan-kawan adalah satu soal itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit saja. Oke ya. Jadi karena di UKOM nanti jumlah soalnya adalah 180 soal. Dan kawan-kawan harus menyelesaikan dalam 180 menit. Ya, berarti kan otomatis waktu terlama untuk mengerjain satu soal itu hanya 1 menit saja. Ya, jadi target kita adalah satu soal diselesaikan dalam waktu 1 menit. Silahkan set alarm, bukan alarm, pakai timer ya. 1 menit ya kawan-kawan ya, untuk menjawab setiap soal ini. Oke, baik kita munculkan soalnya. Silahkan 1 menit saja untuk soal berikut ini. Monggo kawan-kawan. Silahkan kawan-kawan, boleh langsung dijawab di kolom chat ini. Silahkan, silahkan. Ini belum ada yang jawab nih. Kalau dalam 1 menit belum dijawab oleh 10 orang, kita tambah waktu 1 menit lagi ya, kawan. Oke, kita tambah ya, waktunya 1 menit lagi. Silahkan dijawab saja. Monggo kawan-kawan. Dituliskan jawabannya di kolom chat, misal hurufnya A, B, kayak gitu ya. Kalau mau di komentar juga boleh, tuliskan komentarnya, nggak apa-apa. Silahkan. Udah pada hadir kan ya? Tinggal berapa orang lagi nih? Tinggal 4 orang lagi. Yuk, silahkan. Langsung dijawab di kolom chat kita. Oke, baik. Nah, gini ya, sudah rame nih, Masya Allah. Oke, ya, kawan-kawan ya. Baik, kita coba lihat jawaban dari kawan-kawan sekalian. Ada yang menjawab, jawaban tuh nggak harus sama ya. Jadi kalau beda-beda ya nggak apa-apa. Silahkan nanti kawan-kawan tuliskan jawabannya. Ya, walaupun beda, tulisin aja ya kawan-kawan. Ada yang jawab di A, ada yang jawab di B. Oke, kita tandain ya. Ini A, ini B. Oke, kawan-kawan. Kita akan coba bahas dulu untuk soal seperti ini. Ya, pertanyaannya adalah apakah masalah keperawatan yang tepat? Nah, kalau dapat pertanyaan seperti ini ada tipsnya dulu. Ya, silahkan nanti kawan-kawan dari tips yang saya berikan ini bisa diterapkan di semua soal masalah keperawatan. Oke ya.
Mau dia KMB, KGD, anak, maternitas, apalagi gerontik, keluarga, selama latar belakang kasusnya adalah klinis, klinis itu kan yang kayak di rumah sakit umum daerah lah ketemu kasusnya gitu ya kawan-kawan ya. Jadi yang klinis-klinis tuh bisa menggunakan cara menentukan masalah keperawatan seperti yang akan saya sampaikan kepada kamu ya. Jadi nanti kawan-kawan langsung saja fokus kepada data abnormal. Karena kalau di UKNI itu kawan-kawan, untuk masalah keperawatan ya, dia akan sering keluar yang ini gangguan ya, masalah keperawatan gangguan, masalah keperawatan risiko. Tapi kalau yang wellness itu yang mana tuh? Yang ada potensial ya kawan-kawan ya. Nah, kalau yang potensial itu enggak pernah rasanya kalau kalau dari pengamatan kami ya selama mengikuti perjalanan UKOM dari tahun 2017 ya kawan-kawan ya. Hampir tidak ada soal potensial itu. Jadi yang nggak usah dipikirkan lah ya. Jadi masalah keperawatannya yang gangguan dan risiko saja. Jadi data-datanya nanti dilihat yang abnormal-abnormal. Oke, dan jangan lupa setelah itu kelompokkan sesuai dengan karakteristik diagnosanya. Nanti kawan-kawan pegang buku SDKI atau Nanda, ya nanti boleh dibuka. Kalaupun nggak ada bisa di googling aja di searching itu kan sekarang udah banyak ya diagnosis yang online gitu ya kawan-kawan. Nah, di situ kan ada setiap masalah keperawatan, ada karakteristik datanya. Apa maksudnya karakteristik data itu? Maksudnya adalah kalau mau mengangkat masalah keperawatan tersebut, ini loh kelompok datanya. Gitu ya. Kelompoknya kelompok minimal itu kawan-kawan sekalian. Jadi bisa bisa jadi lebih luas lagi datanya. Gitu ya. Nah, kelompokkan data-data tersebut, lalu arahkan ke masalah keperawatan apa. Jadi, misal kawan-kawan dapat data pasiennya sesak napas. Kawan-kawan udah kebayang apa-apa saja masalah keperawatan yang ada data sesak napasnya, ya. Sehingga kawan-kawan udah punya peta di dalam kepala itu. Apa data selain sesak napas yang bisa mengarahkan ke diagnosis yang kita prediksi tadi. Misal kita harus cari penggunaan otot bantu napas kah, harus cari saturasi O2 kah, gitu ya, harus cari berapa frekuensi napasnya misalkan, dan sebagainya. Nah, kayak gitulah ya. Nah, maka dari itu, kita tahu karakteristik data itu caranya dari mana. Minimal sudah pernah baca. Oke ya, jadi kawan-kawan baca, boleh SDKI, boleh Nanda, masalah-masalah keperawatan itu. Walaupun tidak harus semua karena memang tidak pula semuanya yang dikeluarkan di dalam kasus ya kawan-kawan ya di dalam UKNI. Kalau kawan-kawan mau tahu apa-apa saja masalah keperawatannya, kerjakan TO1, nanti ada tulisannya TO intensif 1. Ya, saya tulis di sini ya. TO intensif 1, TO intensif 2, TO intensif 3. Itu soal-soal di dalam TO intensif itu merupakan soal yang mirip dengan UKOM ya dengan soal UKRI. Mirip itu bukan titik koma kalimatnya, bukan itu yang mirip ya. Topiknya mirip, terus apanya lagi pertanyaan-pertanyaannya, poin-poin yang harus dipelajari itu mirip tuh. Ya, jadi ini wajib kawan-kawan. Selain mengikuti kelas Zoom ya, kawan-kawan wajib mengerjakan TO intensif 1, 2, 3 supaya tahu oh kayak gini toh soalnya. Oh seperti ini pembahasannya. Karena nanti kawan-kawan bisa lihat juga pembahasannya. Oke ya, nah kita balik lagi. Banyak cabang ini, banyak cabang ini yang disampaikan ya. Oke, kita langsung ke soal ya kawan-kawan. Kita lihat apa data yang muncul pada kasus ini. Pasiennya ada riwayat demensia. Ya, ini data pertama. Ini soalnya KMB ya kawan-kawan. Demensia dan direncanakan pemasangan ring. Pasiennya tampak tenang. Ini data kedua ya kawan-kawan. Kooperatif tapi tampak sering melamun. Ini data ketiga. Oke. Pasien sering mengompol di atas tempat tidur terutama setelah minum. Ini data keempat. Pasien tampak tidak pernah berusaha ke kamar mandi sepanjang hari dirawat. Ini data kelima. Berarti kan data utamanya 1 sampai 5 ya kawan-kawan. Nah, dari data 1 sampai 5 ini saya akan spill eh, kerangkanya atau karakteristiknya. Karena kan kalau udah di kalimat kasus, itu bisa berubah. Ya, dia akan di parafrase gitu ya. Tapi intinya begini, untuk diagnosis ini ya kawan-kawan ya. Pasien ini sebenarnya fungsi BAK-nya itu normal.
Jadi fungsi traktus urinariusnya itu oke, tidak ada masalah kawan sekalian. Ya, dia mampu BAK dengan baik sebenarnya, ya sebenarnya. Jadi awalnya itu dia baik-baik aja, nggak ada masalah kawan sekalian. Ya, nah tapi yang membuat masalah itu yang kedua ini. Nah, apa nih? Bahwa ada hal, ya, ada hal yang membuat klien ini terlambat ke kamar mandi. Oke, telat ke WC. Nah, ini ya. Ada halnya itu macam-macam, termasuklah demensia, Alzheimer, gitu ya. Mengapa demensia menjadi hal yang menghambat pasien itu ke kamar mandi? Karena pada pasien demensia itu, apalagi kerusakannya di frontal ya, pada bagian luhur, fungsi luhur manusia itu ya. Kalau kebelet tuh kan seharusnya ada langsung, oh saya kebelet, saya ke kamar mandi itu yang normal. Tapi kalau pasien demensia dia nggak paham. Kalau udah kebelet saya mesti ngapain? Ya udah duduk aja dia, atau berdiri aja dia bengong gitu. Tahu-tahu keluar urinnya, tahu-tahu dia ngompol gitu ya kawan-kawan ya. Nah, kemampuan kognitifnya lah yang menghambat pasien ini ke kamar mandi. Padahal fungsi berkemihnya sebetulnya aman gitu. Itu yang contohnya ya. Apalagi pasien yang fraktur misalkan, dia fraktur di kaki misalnya ya, terpasang gips, lalu pasien tidak bersedia untuk dipasangi pampers atau diapers misalkan. Pasien ingin jalan ke kamar mandi karena dianggap dia bisa jalan pakai kruk, nah gitu ya. Akhirnya kebelet, ditahan, terus berjalan ke kamar mandi pakai kruk, tapi ternyata kecepatan berjalannya tidak seirama dengan kemampuan dia menahan kencing gitu ya. Jadi belum sampai kamar mandi udah nggak tahan lagi, akhirnya keluar kencingnya gitu kawan-kawan. Jadi nggak kekejar karena terlalu lambat ke kamar mandinya akibat kakinya cedera itu ya. Nah itu juga masuk ke dalam halnya ini yang membuat pasien telat ke kamar mandi ya kawan-kawan. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah maka maka dari itu kawan-kawan sekalian, jika mendapatkan data seperti ini ya, ini adalah inkontinensia urin. Inkontinensia urin ada berbagai jenis. Kalau yang seperti ini disebut dengan fungsional. Oke ya. Maka benar sekali kawan-kawan yang menjawab di opsi B. Oke, aplaus buat kawan-kawan semua ya. Luar biasa. Benar ya jawabannya untuk kawan-kawan yang sudah menjawab B. Ya kawan-kawan. Baik, ini karakteristiknya. Nanti silahkan dicatat ya, karakteristik untuk inkontinensia urin fungsional. Apakah perlu kita bahas untuk inkontinensia urin yang lain, kawan-kawan? Kalau perlu kita lanjut ke pembahasan diagnosis ACDE. Kalau tidak, kita langsung ke soal berikutnya. Bagaimana? Saya nurut aja sama kawan-kawan. Silakan, boleh dibantu responnya di kolom chat atau di unmute juga boleh. Untuk diagnosis inkontinensi ini, apakah perlu kita jelaskan lebih lanjut atau kita next ke soal berikutnya, kawan-kawan? Bagaimana, bagaimana? Ada yang standby? Boleh bantu responnya di kolom chat, kawan-kawan. Halo, halo. Apakah ada yang standby? Oke, Kak Tiara. Baik. Oke, nanti ini ya, terima kasih sudah direspon ya Kak Tiara. Kita kita sambil diskusi, jadi nggak cuma kasih jawaban gitu ya kawan-kawan ya. Kalau misalkan kita berdiskusi, silakan ditanggapi lewat kolom chat atau di unmute juga nggak apa-apa ya. Oke kawan-kawan, nah kita lihat untuk diagnosis ini, gangguan eliminasi urin dulu ya. Kalau gangguan eliminasi urin, ini adalah masalah keperawatan yang sifatnya umum. Maksudnya bagaimana? Data yang keluar pada gangguan eliminasi urin itu mungkin muncul di retensium, mungkin juga muncul di inkontinensi. Berarti belum jelas kepastian datanya itu ya kawan-kawan ya. Nah, dia sifatnya umum. Seperti apa data yang umum? Misal nih pasiennya mengalami distensi vesika urinaria ya, atau distensi kandung kemih kawan-kawan sekalian. Nah, itu termasuk data umum. Karena di retensi urin ada, di inkontinensia urin berlebih juga ada tuh distensi vesika urinaria. Berarti kan belum spesifik ya. Lalu apa lagi? Misal di soal dia bilang pasien mengalami kesulitan berkemih atau kesulitan BAK ya. Itu aja. Kesulitan itu kan bisa bisa retensi, bisa inkontinensi. Jadi dia masih terkesan umum. Nah, makanya kalau udah umum, gangguan eliminasi urin aja dulu, gitu ya kawan-kawan ya. Apalagi, nah urin menetes-netes, urinnya menetes-netes ini juga sifatnya umum ini kawan-kawan.
ya. Atau istilahnya itu dribbling, ya, urinnya menetes-netes. Ini di inkontinensia urin bisa, di in, inkontinensia urin urgensi ya. Nah, di urgensi bisa, di retensi urin juga bisa. Jadi belum pasti. Makanya kalau misalkan kawan-kawan mau mengangkat masalah gangguan eliminasi urin, kondisinya adalah ketika itu tadi ya, datanya tidak spesifik ke retensi atau inkontinensi, dan ada kewajiban untuk mengkaji lebih dalam supaya ketahuan masalah urinnya ini atau eliminasinya ini cenderung ke inkontinensia atau cenderung ke retensi urin. Gitu ya kawan-kawan. Nah, itu untuk gangguan eliminasi. Inkontinensi urgensi. Nah, ini saya pakai bahasa yang sederhana aja ya. Begitu kebelet, begitu pasien merasakan kebelet, uh, BAK tidak tertahan. Nah, BAK tidak bisa ditahan kawan-kawan kalian. Kan kalau yang normal itu dia bisa ditahan ya. Nah, sampai kita mencapai kamar mandi baru kita BAK di kamar mandi. Nah, kalau urgensi itu nggak bisa ditahan ya. Tidak bisa ditahan ataupun dikontrol. Keluar aja urinnya itu kawan-kawan. Tidak ada kesempatan untuk menahan BAK. Begitu ya kawan-kawan ya. Sehingga urin keluarnya memancar. Memancar itu istilahnya untuk memberikan bayangan urinnya itu keluarnya kenceng gitu ya kawan-kawan ya. Nah, jadi urin keluarnya memancar. Karena dia memancar deras gitu ya, akhirnya adalah sisa urinnya di vesika urinaria. Ya, karena ada sisa urin di vesika urinaria, daya dorong dari eh, vesika itu udah nggak ada, akhirnya si urinnya keluar pelan-pelan, menetes-netes dia, atau terjadi dribbling. Nah, dribbling ya, atau menetes-netes urinnya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Oke ya kawan-kawan ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Ini untuk urgensi. Sekarang kita ke inkontinensia urin berlanjut kawan-kawan sekalian. Nah, kalau berlanjut bagaimana? Refleks BAK-nya udah hilang ya. Refleks BAK hilang. Maksudnya itu bagaimana? Fungsi BAK-nya itu yang rusak gitu ya. Udah nggak bisa menahan kencing, udah nggak bisa lepas kencing juga nggak kekontrol lagi gitu. Sehingga ya memang kemampuan BAK itu yang sudah tidak ada. Biasanya karena proses degeneratif, pasiennya sudah tua sekali, atau bisa juga karena kerusakan saraf ya, yang mempersarafi fungsi BAK gitu ya. Sehingga kalau refleksnya hilang, maka sensasi BAK-nya juga hilang. Sensasi BAK itu yang mana, kawan-kawan? Kebelet itu. Nah, yang kebelet itu adalah sensasi BAK. Oke ya, hilang juga sensasi BAK-nya. Dan biasanya urinnya mengalir konstan. Konstan itu keluar aja dia terus, kawan-kawan kalian. Oke, jadi tidak pernah berhenti keluar terus. Karena ya udah lost ya, sphincternya itu sudah tidak bisa menahan. Oke, makanya keluar terus. Jadi kemungkinan akan perlu memakai diapers gitu ya kawan-kawan. Nah ini dia. Lalu untuk inkontinensia urin berlebih. Nah kalau inkontinensia urin berlebih ini yang bagaimana? Dia akan sering distensi vesika urinaria. Ya, jadi area bawah pusat itu sering teraba keras. Itu yang namanya distensi vesika urinaria. Ya, karena dia sering distensi vesika urinaria, maka dia akan sering BAK. Nah, dia akan sering BAK itu kawan-kawan. Ya, karena dia sering BAK, maka urinnya jadi sedikit-sedikit aja keluar. Ya, urin keluar sedikit-sedikit. Nggak banyak-banyak gitu ya, sedikit-sedikit. Sehingga kalau sudah terjadi seperti ini, muncul yang namanya hesitancy. Apa itu hesitancy? Tidak puas setelah BAK. Nah, gini ya. Mungkin kawan-kawan pernah lah, kayaknya kita semua pernah ngerasain nih, kawan-kawan sekalian. Kalau di Sumatera itu setahu saya bahasanya saban-saban. Itu bahasa di Padang ya, bahasa Pinang. Kalau di Aceh nggak tahu di istilahnya apa. Pokoknya yang kalau udah berkemih, udah kencing, kok masih terasa mau kencing, tapi dikeluarin tuh udah nggak ada lagi urinnya. Mentas kita, keluar dari kamar mandi. Nah, pingin kencing lagi begitu duduk, ya keluar sedikit saja. Dan rasa ingin berkemihnya tuh nggak hilang-hilang. Kayak gitu ya. Itu adalah inkontinensi ya, urin berlebih. Oke ya kawan-kawan. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya kawan-kawan? Ada atau cukup? Kalau cukup kita lanjut ke soal berikutnya.
Boleh dibantu responnya di kolom chat, kawan-kawan? Oke, lanjut. Oke, Kak Jasmine ya. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Sebentar, saya pilihkan. Oh, bentar ya. Kita lihat soalnya. Nah, ini boleh kawan-kawan sekalian. 1 menit saja untuk soal berikut ini, monggo. Oke, baik. Kita coba lihat jawaban dari kawan-kawan ya. Ini adalah pengkajian nyeri ya, kawan-kawan ya. Pengkajian nyeri itu nanti bisa kawan-kawan pakai juga dalam soal-soal diagnosis ya, kawan-kawan ya. Apalagi yang fokusnya itu adalah ke nyeri akut atau nyeri kronis ya, kawan-kawan. Nah, pengkajian nyeri ini terdiri dari poin PQRST, kawan-kawan sekalian. Oke, dari jawaban kawan-kawan, ada yang menjawab di opsi D, ada A, ada B. A, B, D, A. Oke, saya tandain dulu ya. A, B, D. Ya, A, B, D. Oke, di A, B, D, kawan-kawan sekalian. Nah, supaya kawan-kawan bisa mengklasifikasikan, saya jelaskan dulu ya, apa-apa saja poin yang bisa kawan-kawan temukan dalam PQRST ini. Perhatikan satu-satu. Nanti temukan datanya di soal ya. Karena di sini pertanyaannya adalah pengkajian nyeri yang sedang dilakukan terhadap pasien itu apa? Ya, kawan-kawan ya. Ingat kalau di soal UKNI, baca pertanyaan dulu, baru kawan-kawan ke kasus. Nah, jadi pertanyaan duluan, ini istilahnya lead in. Lead in dibaca duluan, baru setelah itu kawan-kawan cari datanya di kasus. Itu lebih cepat dibandingkan kalau baca kasus dulu. Baca kasus dulu, baca pertanyaan, pasti kawan-kawan balik ke kasus lagi. Ya, nah jadi itu makan waktu. Lebih baik ke pertanyaan dulu, udah tahu kita soal ini maunya apa, baru kita cari datanya di kasus. Seperti pada soal ini ya, dia minta apa pengkajian nyeri yang sedang dilakukan. Nah, berarti udah fokus tuh pas baca soal. Oh, pengkajian nyeri. Tuh ya. Nah, kita lihat yang provox ini dulu ya, kawan-kawan ya. Hurufnya P. Provox itu adalah kita mencari penyebab. Oke ya, penyebab nyeri. Apa yang menyebabkan nyeri tersebut muncul? Tidak itu saja, apa yang memperberat. Nah, yang memperberat nyeri. Misal nyeri bertambah hebat ketika pasien bergerak misalkan. Dan selain itu, apa yang meringankan nyeri? Nyeri hilang setelah pasien minum obat. Berarti minum obat hilang nyerinya. Meringankan berarti itu kan ya. Itu poinnya di P. Oke, provok. Jadi penyebab yang memperberat dan yang meringankan nyeri. Quality, ini di Q. Nah, kalau Q itu respon rasa. Tapi tentu bukan rasa cinta ya kalau quality.
nyeri ya. Ini adalah respon rasa kawan-kawan sekalian. Rasa itu bagaimana? Misal terasanya kok seperti ditusuk-tusuk gitu ya kawan-kawan ya. Nah, rasanya seperti terbakar, terasa seperti diremas-remas, tertindih benda berat ya gitu ya. Jadi dia mendefinisikan nyeri itu dengan respon rasa. Oke ya kawan-kawan, seperti itu. Nah, apalagi nih kita lihat radians R ya. Tapi R itu sebenarnya terbagi dua, kawan-kawan. Ada yang namanya regio, regio ya, ada yang namanya radian. Apa itu regio? Pusat nyerinya ada di mana? Ya, pusat nyeri. Misal pasien datang dengan keluhan nyeri dada. Berarti di mana? Di dada, kemungkinan di jantung atau di paru. Itu pusat nyeri ya. Radian penyebaran nyerinya. Nah, ini penyebarannya ya, penyebaran nyeri atau penjalaran nyeri ya. Nyeri menyebar dari dada ke lengan kiri, punggung kiri, rahang kiri, misalkan kayak gitu. Nah, itu termasuk dalam radian. Tapi hurufnya tetap R ya, kawan-kawan ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut severity. Ini S ya. S itu juga ada dua. Nah, ada scale atau skala, pakai skalanya 1 sampai 10 ya. Ada severity. Oke, kawan-kawan. Ya, kalau severity itu apa? Respon eh, fisik dan mental. Nah, responnya fisik dan mental eh, yang muncul karena beratnya nyeri. Ya, kawan-kawan ya. Misal nih, saking nyerinya pasiennya menangis. Ya, berarti kan menangis itu respon mental ya, kawan-kawannya menangis dia saking nyerinya terasa berat misalkan gitu ya kawan-kawan ya, karena nyeri pasien meringis kesakitan misalkan kayak gitu. Nah itu respon ya, karena nyeri pasien sesak napas, respon fisik kayak gitu ya kawan-kawan ya, itu masuknya severity. Kalau time, nah kalau time bagaimana waktu ya, kapan kapan nyeri itu dirasakan, berapa kali sehari atau frekuensinya itu seperti apa. Durasi itu apa kawan-kawan? Lamanya nyeri itu juga ini ya kawan-kawan ya, mempengaruhi dalam time. Durasi itu berapa lama dia nyeri, 5 menit, 1 menit, udah 3 bulan, nah itu durasi namanya ya, ada di time. Maka kita coba lihat poinnya pada soal ini ya. Yang dibahas itu sebetulnya poin nyeri yang mana ya? Pasiennya suspek appendicitis, udah kebayang kita, usus buntu ya, di mana dia terasa nyerinya, seperti apa nyerinya udah kebayang sama kita. Tinggal dicari saja pada data. Hasil pengkajian, klien mengeluh nyeri perut kanan bagian bawah. Oke ya kawan-kawan ya. Mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Oke, pasien kita kita kumpulin data nyerinya saja ya. Pasien sulit fokus saat diajak berkomunikasi, tampak menangis ya, memegangi perut, dan napasnya tampak sesak. Oke ya kawan-kawan ya, seperti ini. Maka kita lihat ya, poinnya apa-apa saja yang keluar. Nyeri perut kanan bagian bawah, kanan bagian bawah. Ini termasuk poin apa ini kawan-kawan dari PQRST? Silahkan boleh ditanggapi di kolom chat. Silahkan kawan-kawan kita sambil diskusi ya. Perut kanan bagian bawah. Nah, ini termasuk poin P, Q, R, S, atau T menurut kawan-kawan. Silakan, monggo direspon di kolom chat. Saya tunggu kawan-kawan sekalian. Oke, respon fisik. Respon fisik. R, oke Kak Jasmania. R-nya kan ada dua ya Kak Jasmania dan kawan-kawan ya. Kan R-nya ada dua. Nyeri perut kanan, ini yang saya tanya yang ini. Nyeri perut kanan bagian bawah itu masuknya PQRS-nya di mana? Oke, R-nya di radian. Radian. Kanan bawah. Kanan bawah. Pasiennya appendicitis ya. Usus buntu kawan-kawan. Usus buntu itu terasa nyerinya di mana? Di titik McBurney. Titik McBurney pusatnya. Di mana letaknya? Titik McBurney point itu kawan-kawan sekalian. Regio. Oke, hati-hati ya. Nah, R-nya tuh ada, tapi R-nya adalah regio. Apa tadi regio? Pusat nyeri. Ini dia kawan-kawan. Nah, ini yang ada di kasus tuh. Ya, pusat nyeri. Kalau mau radians, radians tadi apa?
penyebarannya. Dari perut kanan bagian bawah nyeri menyebar sampai ke misalkan ulu hati, epigastrium misalkan. Nyeri menyebar sampai ke punggung bagian bawah misalkan gitu. Itu baru radian. Jadi bedakan ya kawan-kawan ya, karena nanti bisa salah jawaban kita ya. Hati-hati. Pusat nyeri itu regio. Penyebarannya baru radian. Jangan dibalik-balik. Oke ya kawan-kawan ya, berarti R-nya ada ya. R-nya ada. Lanjut kita ke yang berikutnya. Pasien sulit fokus saat diajak berkomunikasi, tampak menangis, memegangi perut, dan napas tampak sesak. Nah, kalau ini dari PQRST masuknya apa, kawan-kawan? Susah dia komunikasi, nangis dia kak megangin perut gitu ya. Napasnya sesak. Nah, dari PQRST ini masuknya ke poin yang mana? Silakan. S Kak Aidil. Oke, S-nya bisa dirinci karena S ada dua. Ada scale, ada severity. Oke, Kak Uci. Senama kita. Oke, Kak Uci bilang severity. Oke ya. Kalau scale itu dia sebutkan ya, S yang scale itu ya, nanti dia sebutkan nyeri skala 6 itu baru scale. Kalau ini severity, nah mohon diperhatikan ya. Scale itu angka yang keluar kawan-kawan. Satu, dua, tiga, skalanya. Kalau severity ini di bawah saya tulis, ada respon fisik dan mental karena beratnya nyeri ya, sulit fokus mental itu ya, menangis mental itu kawan-kawan, jadi ada respon mental karena nyeri ini ya. Napasnya tampak sesak fisik gitu. Nah, mengapa muncul? Karena beratnya nyeri tersebut, ini dia ke severity ya. S-nya itu adalah severity. Oke ya kawan-kawan ya, berarti ada dua pengkajian pada soal ini. Hati-hati ya kawan-kawan, dibaca dengan baik. Sesuaikan dengan teorinya. Kalau di TOEFL itu semuanya teori base, tidak apa namanya ya, nggak boleh lewat dari yang ada di teori. Oke ya. Nah jadi ini ada severity, ada regio ya. Berarti provox nggak ada, quality nggak ada, time nggak ada. Nah R-nya ada, tapi di soal kita regio bukan radians. S-nya itu di severity. Nah ini dia ya. Jadi yang sedang dilakukan pengkajiannya terhadap pasien adalah sesuai opsi severity. Oke ya kawan-kawan ya, walaupun sebenarnya kan ada regio juga. Tapi R di opsi radian, harusnya kan ada regio. Oke kawan-kawan, bisa dipahami untuk ini nanti PQRST itu bisa diangkat untuk nyeri akut ya. Nah, PQRST bisa untuk nyeri akut. Walaupun tidak harus semua data muncul di dalam kasusnya. Minimal tiga aja. Nah, minimal tiga data dari PQRST itu muncul, bisa kita angkat diagnosis nyeri akut. Ini juga akan sering keluar diagnosis. Oke ya. Baik, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau diklarifikasi dulu? Monggo direspon di kolom chat kawan-kawan. Atau sudah aman? Kalau aman kita lanjut ke soal berikutnya kawan-kawan sekalian. Ada? Cukup? Next kita kawan-kawan. Lanjut. Oke Kak Ucin. Oke baik ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan boleh dicoba untuk soal berikut ini. Monggo.
Oke, baik. Kita coba lihat jawaban dari kawan-kawan nih ya. Ada yang jawab di opsi C. C, 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 C. Oke, ada B. Baik, kawan-kawan sekalian. Kita tandain ya. Ada B, ada C. Baik, kawan-kawan. Nah, yang ditanya adalah nilai tonus otot. Macam-macam sih ini ya. Bahasa nanti di soal. Bisa berapa nilai tonus otot? Skor kekuatan otot ya, kawan-kawan ya. Sama aja itu kawan-kawan. Intinya adalah kita melakukan penilaian kekuatan otot untuk menentukan, biasanya ini dipakai untuk menentukan tindakan, untuk menentukan diagnosis keperawatan. Nah, jadi kita bahas satu, ini bisa untuk tiga penggunaan ya kawan-kawan. Silakan yang masih mau jawab boleh dijawab di kolom chat kita. Yang mau ralat juga boleh tuliskan ralat hurufnya apa. Oke ya kawan-kawan ya. Nah, kita singgung ke teorinya sedikit ya. Kalau tonus otot itu nilai terendah adalah 0, nilai tertingginya 5 ya kawan-kawan ya. Jadi ini skalanya 5, 4, 3, di sini aja lah. Bentar kawan-kawan, saya tulis di soal aja ya. Tinggal nambahin nolnya aja. Nah, jadi perhatikan setiap hal yang mau kita hafal itu sebetulnya urutannya tidak ditentukan ya. Kayak kekuatan otot bisa dari 5 sampai 0 hafalnya. Bisa dari 0 sampai 5. Terserah kawan-kawan aja yang penting hafal. Kalau nggak hafal gimana Mbak Uci? Jangan. Karena kalau di UKMI itu ya memang harus menghafal ya kawan-kawan ya. Nah, 0. 0 itu berarti paralisis. Oke ya, paralisis tidak ada respon ketika otot diujikan atau diperiksa. Ya, kalau satu, nah ada kemajuan sedikit terasa kontraksi otot ya kawan-kawannya. Jadi kontraksi ototnya itu terasa, tapi kontraksinya ini tidak dapat menimbulkan gerakan. Jadi kayak kedut-kedutan aja. Nah, kedutan ya, atau seperti pasien yang kram itu kan ada kedutan di ototnya. Nah, itu yang terasa. Tapi kalau disuruh untuk menggerakkan, dia tidak mampu menimbulkan gerakan. Jadi cuma kontraksi otot saja, ya, bukan kontraksi rahim ini ya, kontraksi otot ya. Nah, kalau dua kontraksinya lebih kuat, oke ya, sudah lebih kuat sehingga pasien ini dia bisa gerak, bisa geser, oke ya, bisa menggeser, bisa gerak. Intinya itu tidak tidak berpindah. Jadi kalau geser itu kan dia masih nempel di tempat tidur misalkan ya, dia nggak ngangkat badan. Nah, kayak gitu yang dua ya. Karena memang pada poin dua pasiennya itu tidak bisa angkat. Oke, tidak bisa angkat atau tidak dapat melawan gravitasi. Jadi ngangkat tangan nggak bisa, ngangkat kaki, ngangkat kepala, ya itu tidak bisa, belum bisa karena kekuatan ototnya nggak mampu menimbulkan gerakan itu, ya kawan-kawan. Kalau tiga berarti bisa angkat atau bisa melawan gaya gravitasi kalau di buku. Ya simpelnya bisa diangkat, ya kawan-kawan ya. Tapi walaupun bisa angkat, pasien tidak bisa lawan tahanan yang ringan. Ya, seperti apa sih melawan tahanan yang ringan itu, kawan-kawan sekalian? Melawan tahanan ringan itu kayak gini. Misal tangan pasien didorong pelan-pelan, ya. Pelan-pelan itu kan seharusnya bisa ditahan aja. Tapi pasien kita tidak, kedorong dia. Nah, gitu ya. Ditarik pelan-pelan, harusnya bisa ditahan nih. Dia ketarik tangannya, padahal energi yang kita gunakan untuk menarik dan mendorong itu cuma sedikit aja, tapi dia nggak bisa lawan. Berarti dia masih di tiga, ya. Nah, kalau empat bisa lawan tahanan yang ringan. Nah, bisa lawan tahanan ringan. Oke, jadi kita tarik pelan-pelan, dia bisa tahan. Kita dorong pelan-pelan, dia bisa tahan. Tapi tidak bisa kalau tahanannya kuat. Nah, tidak bisa tahan, tidak bisa lawan tahanan yang kuat, kawan-kawan sekalian. Itu yang diempat. Kalau lima, perfecto. Oke ya, sempurna dia. Sempurnanya itu bagaimana? Dia bisa melawan tahanan yang kuat. Didorong kuat-kuat, dia tahan. Ditarik kuat, dia juga bisa menahan. Begitu ya. Nah, tinggal kita lihat hasil pengkajiannya berarti kawan-kawan sekalian untuk ini ya untuk kasus ya apa yang ditemukan perawat. Dibilang di sini dilakukan pemeriksaan kekuatan otot ya kiri. Nah, kekuatan otot di sebelah kiri nih dengan meminta pasien mengangkat kaki, berarti kaki kiri ya. Hasilnya ini, pasien mampu mengangkat kakinya. Nah, dia bisa angkat. Bisa angkat itu antara 3, 4, 5. Ya, 3, 4, 5 kan berarti semakin ke atas itu sebenarnya semakin lengkap ya.
Jadi kalau tiga bisa angkat, empat pasti bisa juga, lima juga pasti bisa angkat, ya kawan-kawan ya. Tetapi tidak mampu melawan tahanan yang diberikan. Nah, tahanannya ini tahanan kuat atau tahanan ringan? Kita mulai dari yang paling ringan. Intinya dia dikasih tahanan tidak bisa melawan ya. Berarti bukan lima, bukan empat. Maka kekuatan ototnya benar sekali ada di opsi C ya. Dia bisa diangkat tapi tidak bisa melawan tahanan. Oke ya kawan-kawan ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah di opsi C. Silahkan untuk kekuatan otot sebaiknya dihafalkan ya kawan-kawan ya. Karena nanti dia bisa dipakai untuk menentukan diagnosis terutama gangguan mobilitas fisik. Terus dia juga bisa dipakai untuk menentukan tindakan. Nah, ya, coba kita lihat soalnya yang menggunakan yang untuk tindakan ya kawan-kawan. Mana ada ya soalnya? Bentar ya, saya temukan dulu. Oke, oke. Em, Bentar ya. Nah, ini ya kawan-kawan ya. Untuk soalnya saya kecil itu. Oke, silahkan boleh dicoba untuk soal berikut ini 1 menit saja dulu. Monggo kawan-kawan. Oke, baru berempat. Kita tambah 1 menit lagi. Silahkan dicoba kawan-kawan.
Oke, baik. Kita coba lihat jawaban dari kawan-kawan ya. Ada yang jawab di opsi D, ada A, ada B, A, B, D, A, B, D, oke, C, A, B, C, D, tapi kok nggak ada yang E? Nah, di A, B, C, D nih kebanyakan ya. Kita tandain A, B, C, D. Oke ya kawan-kawan ya. Mari kita coba lihat pertanyaannya. Oke, apakah tindakan yang paling tepat dilakukan oleh perawat? Nah, kalau kayak gini, biasanya ya, pembuat soal itu dia akan memilihkan atau membuatkan opsi-opsi yang rasa-rasanya kok benar semua. Biasanya gitu ya, kawan-kawan ya. Dan potensi salah jawabnya sangat besar ini kalau soal-soal kayak begini, kawan-kawan sekalian. Jadi harus benar-benar tahu tips dan triknya untuk mengambil tindakan yang paling tepat gitu ya, kawan-kawan ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kawan-kawan harus betul-betul memahami atau mencari apa masalah pada kasus. Oke, apa masalah pada kasusnya? Sebaiknya masalah keperawatan tentu saja. Dan upayakan kawan-kawan mengerti penyebabnya apa. Nah, kondisi penyebabnya itu apa? Nanti tindakannya kita sesuaikan dengan penyebab tersebut. Karena mungkin saja masalahnya sama, tapi penyebabnya berbeda, maka tindakan itu juga bisa berbeda-beda, kawan-kawan sekalian. Jadi betul-betul pastikan kawan-kawan paham gitu ya, bahwa untuk kondisi seperti ini tindakannya apa gitu ya, kawan-kawan ya. Nah, inilah yang harus dilatih. Kalau nggak dilatih itu biasanya kita bakalan sering tersesat. Sorry, kok pindah. Nah, gitu ya. Baik, kawan-kawan. Kita cobain. Untuk soal berikut ini kita cari masalahnya apa ya. Pasien mampu, nah dia mampu menggerakkan lengan kiri ketika diberi topangan oleh perawat. Ditopang, ditahan. Ya, jadi coba Pak digerakkan tangannya. Bisa dia. Nah, dia bisa menggerakkan tangan, gitu ya. Oke ya. Jadi dia menggerak-gerakkan diri ya bisa aja, tapi kita topang. Oke ya. Tapi kalau misalkan kita lepas, dia jatuh juga itu ya, karena di sini dia bilang tetapi tidak mampu mengangkat lengan tersebut melawan gaya gravitasi. Berarti kalau udah ditopang gini, dilepaskan topangannya pasti jatuh tangannya. Nah, seperti itu ya. Berarti ini berhubungan dengan kekuatan otot. Oke, kalau kawan-kawan lihat ya, ini karena datanya itu berkaitan dengan kekuatan otot. Tapi dia kan bukan dengan angka. Nah, dia hasil pemeriksaannya saja yang dilihatkan di sana. Kalau dari analisa kawan-kawan, berapa kekuatan otot pada kasus ini? Tadi barusan soalnya kan udah kekuatan otot. Sekarang kita tentukan lagi. Sesuai soal, kekuatan otot pada pasien tersebut berapa? Antara 0 sampai 5 kawan-kawan. Berapakah kekuatan otot pada pasien kita ini? Silahkan. Di kolom chat boleh, di-unmute boleh, saya tunggu. Berapakah kekuatan otot pada pasien di kasus kita? Silahkan kawan-kawan. Satu, kalau satu hanya kontraksi saja, Kak Syahrul. Kak Syahrul kelewat yang ini kali ya, yang tadi ya. Oke, ada tiga, ada dua. Baik. Tadi di materi kekuatan otot, apakah ikut kawan-kawan? Nah, nanti dilihat ya, karena tadi saya sudah jelaskan untuk kekuatan otot itu berapa-berapa saja ya. Jadi intinya kalau pada kasus ini dia bisa gerak ya. Nah, bisa gerak, oke, dia bisa bergerak, bisa geser dengan topangan ya kawan-kawan ditopang sama perawat. Tapi dia tidak bisa mengangkat. Nah, tidak bisa angkat. Oke ya kawan-kawan ya. Kalau dia bisa angkat, tiga kekuatan ototnya. Berarti kalau tidak bisa angkat, nggak mungkin tiga. Maka akan ke bawahnya. Nah, dia cuma bisa gerak dan geser. Maka kekuatan ototnya dua. Oke ya kawan-kawannya betul Kak Aidila. Jawabannya adalah dua untuk kekuatan otot pada kaki kita. Oke ya kawan-kawan, seperti itu ya. Tapi di sini dia bilang rentang gerak sendinya masih baik. Tapi ya pada umumnya kalau dua ROM-nya pasti terganggu, dia nggak bisa bergerak ya kawan-kawan. Maka kalau seperti ini kita bisa ambil masalahnya gangguan mobilitas fisik kawan-kawan sekalian. Gangguan mobilitas fisik. Oke ya, kalau untuk diagnosis nih. Nah, tapi kan yang ditanya bukan diagnosis, melainkan tindakan. Oke ya, tolong diperhatikan. Nah, tolong diperhatikan supaya nanti bisa kawan-kawan jadikan bahan untuk belajar ya.
Untuk tindakan-tindakan pada gangguan mobilitas fisik itu kebanyakan adalah melakukan ROM. Oke ya. Nah, kebanyakan melakukan ROM. Tapi ROM itu terbagi dua ya kawan-kawan ya. Ada yang namanya ROM pasif, ada yang namanya ROM aktif. Berarti pasif aktif itu ya ada semua. Ya, apa yang membedakan ROM pasif dan aktif ini? Yang membedakan adalah diberikan kepada pasien dengan kekuatan otot berapa. Itu yang membedakan ya. Pasif apabila kekuatan otot pasien itu setelah diperiksa adalah 0 sampai 50%. Kalau dipersenkan segini dia. Atau kalau pakai angka ini adalah 0 sampai 3. Ya, kalau aktif diberikan pada kekuatan otot 75 sampai 100%. Ya, atau kalau diangkain 4 sampai 5. Berarti pada pasien kita ini mau di ROM aktif atau pasif kawan-kawan. Pada kasus kita. Dia masuknya jadinya ROM aktif atau pasif kawan-kawan sekalian. Pasif Kak Nanda. Betul, pasif ya karena kan dua. Dua itu masuknya 0 sampai 3. Maka kita bisa lakukan ROM pasif. Mana ROM pasif ada di opsi A. Maka jawabannya adalah opsi A. Nggak mungkin aktif. Kalau aktif harus 4 sampai 5. Ya kawan-kawannya menunda juga bukan tindakan itu ya. Kalau menunda itu misalkan dia dalam keadaan apa namanya takut ada perdarahan atau ada hal-hal emergensi gitu ya, mungkin bisa menunda. Tapi kalau yang kayak gini bukan ya, tidak ditunda. Kita tetap berikan. Tapi dia rom pasif seperti itu. Tolong dicatat ya gini kawan-kawan. Nah, jadi nanti begitu sebaiknya dicatat. Kalau kawan-kawan cuma misal nih mau di SS, di atas itu kadang-kadang dia mengendap aja di dalam albumnya ya, dalam ininya ya, aplikasi foto video kita. Itu kan kalian ya. Nah, silahkan dicatat biar nanti kawan-kawan bisa langsung baca-baca kembali. Oke ya. Apakah ada pertanyaan dulu untuk soal berikut ini, kawan-kawan? Ada yang mau tanya? Ada yang mau diklarifikasi dulu? Silahkan. Atau kita bisa lanjut ke soal berikutnya, kawan-kawan? Aman? Aman? Kalau aman, yuk kita lanjut. Oke, lanjut. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Sebentar. Saya ganti dulu ke slide yang sebelah. Silahkan boleh dijawab untuk soal berikut ini. 1 menit saja dulu. Oke, belum 10 orang. Kita tambah 1 menit lagi. Yuk, silahkan.
Oke, baik kita coba lihat jawaban dari kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan sekalian. Hmm, ada yang jawab di B, ada yang jawab di D. Oke, ada B, ada D. Oke ya kawan-kawan ya. Baik kawan-kawan. Nah, ini soalnya, soal yang saya keluarkan ini adalah matematika keperawatan ya. Wajib keluar ini ya kawan-kawan ya. Ini adalah soal yang selalu keluar di UKOL. Nggak pernah nggak keluar ya. Bisa jadi nanti kawan-kawan mendapatkan uh, pertanyaan seperti di kasus, bisa jadi yang ditanyain persentase luka bakarnya saja. Nah, ini berhubungan dengan kondisi pasien dalam luka bakar. Begitu ya kawan-kawan ya. Nah, pada kasus ini yang ditanyakan adalah total kebutuhan cairan pasien yang diberikan pada 16 jam pertama. Nah, dan ada kata luka bakar. Berarti pasiennya pasien dengan luka bakar ya. Kalau dengan luka bakar itu, penghitungan kebutuhan cairannya, kita pakai rumus yang namanya rumus Baxter. Baxter ya. Nah, Baxter kawan-kawan. Ada yang nyebut rumus Baxter, ada yang nyebut rumus Parkland. Sama aja dia ya. Intinya nanti yang perlu kawan-kawan cari adalah berapa berat badannya, berapa luas luka bakar yang terjadi, dan apa prinsip yang ditanya. Oke ya kawan-kawan ya, seperti itu. Oke, jadi nanti pakainya rumus Baxter. Nanti saya spill seperti apa rumusnya. Tapi kita cari dulu angka-angka yang diperlukan. Jadi kalau soal hitungan, kawan-kawan cukup fokus mencari angka yang mau dipakai dalam perhitungan saja. Misalkan nanti ada TTV lah, ada keluhan pasien seperti apa, cerita-cerita pasien, itu nggak usah diperhatiin ya, supaya ngerjainnya cepat. Nah, berat badannya berapa? 50. Luas luka bakar, nah ini rezeki anak soleh nih ya. Luas luka bakarnya pada kasus ini ternyata di area-area dia bilang. Seluruh badan bagian depan, tungkai kiri depan, begitu ya. Nah, ini rezeki anak yang paling soleh itu begitu. Kalau rezeki anak soleh yang bukan paling soleh, nah biasanya kawan-kawan dapatnya persentase langsung ya. Misal terdapat luka bakar 10%, 20%, 15%, kayak begitu langsung dikasih di dalam kasusnya kawan-kawan sekalian. Ya, jadi tampilannya memang bisa ada dua kemungkinan, tergantung rezeki kawan-kawan. Oke ya, tidak bisa dipastikan loh namanya UPOM itu nggak bisa dipastiin. Kak, nanti yang keluar di soal saya itu yang mana? Nggak bisa ya kawan-kawan ya. Nah, katakan random soalnya ya. Baik, nah sekarang kita coba dulu interpretasikan berapa persen luas luka bakarnya. Kalau untuk di UKMI, kita pakai rules of nine namanya, seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi ada yang namanya rules of nine, aturan 9. Ya, kita cepat saja menghitung ya kawan-kawan. Pertama, bagian kepala keseluruhannya, seluruh kepala 9%. Lalu ada yang disebut kepala depan. Ini kepala depan nih, wajah dan leher. 4,5, kepala belakang. Jadi leher itu masuk ke dalam kepala ya. Batok belakang, leher belakang 4,5%. Ya. Lanjut lengan. Lengan keseluruhan, kiri 9, kanan 9. Muncul istilah lengan depan. Dia pakainya depan dan belakang. Ya, nggak pakai atas bawah kalau rules of nine ya. Depan belakang. Semua area pada posisi seperti ini ya, yang sejajar dengan telapak tangan disebut lengan depan, kiri 4,5, kanan 4,5. Lanjut, muncul istilah lengan belakang. Ya, lengan belakang berarti semua area pada posisi seperti ini yang sejajar siku, sejajar siku. Ya, kawan-kawan. Kalau sejajar siku 4,5 kiri, 4,5 kanan untuk lengan belakang. Oke, lanjut. Nah, tuh dia sebut tuh di situ kawan-kawan. Badan. Badan adalah bagian paling luas. Kalau ditotalkan 36%, terbagi atas badan depan. Badan depan mana? Dada. Nah, ini nih si dada. Ya, dadanya 9%. Lalu bagian bawah ada abdomen ya kawan-kawan, masih bagian depan tubuh atau badan 9% untuk abdomen. Balik badannya, ada badan bagian belakang ya, dimulai dengan punggung atas 9%. Ini dia punggung atas bukan dada belakang, dada ya di depan ya. Kalau belakang tuh pasti punggung. Punggung bawah, nih punggung bawah nih. Nah, punggung bawahnya 9% juga. Oke ya kawan-kawan, maka pada
bagian badan itu, pastikan yang ditanyakan yang mana. Oke, lanjut kita ke yang berikutnya. Ada istilahnya tungkai, mulai dari panggul sampai telapak kaki. Tungkai kiri full depan belakang 18%, tungkai kanan full depan belakang 18%. Muncul istilah tungkai depan, ya. Tungkai depan kirinya 9, kanannya 9. Lalu juga ada istilah tungkai belakang. Tungkai belakang kirinya 9, ya kanannya juga 9. Oke, bagian atau area khusus genitalia. Genitalia 1%, telapak tangan 1%. 1% hanya jika telapak tangannya saja yang kena. Atau area-area yang seukuran dengannya, kayak punggung tangan. Ya, kawan-kawan, ya, punggung tangan itu kan juga areanya. Ya, nah maka kawan-kawan bisa berikan persentasenya itu 1% saja. Kalau misalkan yang terkena adalah telapak tangan diikuti dengan lengan, lengan juga kena, maka ikuti hitungan lengan. Tidak usah ditambah 1%. Karena kalau lengan itu berarti sudah termasuk telapak tangan juga. Begitu ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini untuk rules of nine. Kita hanya perlu angkanya kalau untuk dirumus ya kawan-kawan. Ya berapa persen ya. Yuk kita interpretasikan deh kita. Badan bagian depan, ada apa aja ini kawan-kawan? Badan bagian depan. Ada apa saja tadi dan berapa persen dia hitungannya. Silahkan di-unmute boleh, ditulis di kolom chat juga boleh. Badan bagian depan. Silahkan. Menurut kawan-kawan, apa saja yang terdapat pada badan bagian depan? Lalu berapa persentasenya? Silahkan. Monggo di kolom chat boleh, di-unmute boleh, saya tunggu kawan-kawan. Ada yang mau coba di kolom chat boleh, di-unmute boleh. Oke Kak Jasman ya, dada 9%. Oke, betul. Ada dada 9%. Apakah dada saja pada tubuh, sorry bukan tubuh, pada badan bagian depan? Dadanya sudah benar. Ada lagi yang perlu ditambah kawan-kawan atau dada saja? Abdomen 9%. Oke, betul sekali Kak Uci dan Anda. Abdomen juga masuk ya. Nah, abdomennya 9%. Oke ya kawan-kawan ya. Tuntas badan bagian depan. Nih, ini yang badan bagian depan. Ini dia ya. Dada, abdomen adalah badan bagian depan. Tuh ya kawan-kawan ya. Nah, terus apa lagi tadi? Tungkai. Tungkai kiri kan 18. Lalu dia bilang tungkai kiri depan saja. Kalau depan saja berarti dia 9%. Ya udah tambahin nih. 9 tambah 9 tambah 9 maka totalnya adalah 27%. Dapat luas luka bakarnya. Tapi nanti yang masuk rumus cuma angka 27 saja. Begitu ya kawan-kawan ya. Nah, sebelum kita menghitung, saya mau kasih dulu untuk perhitungan luka bakar itu pakai kebutuhan cairan pada pasien dengan luka bakar. Ya, nanti kawan-kawan harus menyesuaikan dengan pertanyaannya. Bisa jadi kawan-kawan ditanya berapakah kebutuhan 24 jam. Oke. Kalau kebutuhan 24 jam, cari pakai rumus Baxter yang saya sebut-sebut tadi di awal. Apa rumusnya kawan-kawan? Ini dia, 4 mililiter dikali dengan berat badan dikali luas luka bakar. 4 itu angka ketetapan, jangan dirubah-rubah. Ya, tapi memang angka ketetapan itu di berbagai referensi itu bisa beda-beda. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, macam-macam ya. Tapi kalau untuk UKNI sesuai dengan blueprint yang disebar ya, Baxter ini pakainya 4 pilih. Jadi ikutin saja dulu sesuai aturan yang ditetapkan AIPNI dalam UKNI yang kawan ya. Jadi 4 pilih kali berat badan kali luas luka bakar. Ini adalah untuk 24 jam atau 1 harian penuh. Nah, bagaimana jika kita sudah masuk ke dalam pemberian? Jadi udah diinfuskan RL-nya. Biasanya kan pakai RL ya. Jadi prinsipnya pemberian lagi kawan-kawan. Kalau pemberian maka akan ada ditanyain 8 jam pertama ya. Pemberian 8 jam pertama, pemberian 8 jam kedua, ada juga pemberian untuk 8 jam ketiga ya. 8 jam pertama yang diberikan adalah 50% dari seluruh kebutuhan 24 jam atau simpelnya setengahnya kita berikan ya. Maka menghitungnya seperti apa?
Baxter tadi, Baxter tadi bagi 2. Oke ya, yang mana yang Baxter itu kawan-kawan? Ini dia nih. Nah, jadi 4 mili kali berat badan kali luas luka bakar bagi 2 gitu ya, seperti itu. Nah, lanjut ya kawan-kawan ya. Kalau 8 jam kedua yang kita berikan adalah 25% ya, atau seperempatnya saja ya. Hitungnya bagaimana? Baxter dibagi 4, oke, dibagi sama 4 ya, atau dikali 25%. Dikali seperempat sama aja. Terserah kawan-kawan yang paling gampang memahaminya yang mana ya. 8 jam ketiga itu sangat identik dengan 8 jam kedua. 25% juga atau seperempat. Ya, maka kawan-kawan hitung dengan Baxter dibagi 4. Oke ya. Baxter tadi yang mana? 4 mili kali berat badan kali luas luka bakar. Seperti ini. Oke ya. Berarti kita coba balik ke rumus tadi, kawan-kawan. Di soal ini kita cari aja Baxter-nya dulu atau kebutuhan 24 jamnya ya. 4 mili dikali berat badan dikali luas luka bakar. 4 dikali berat badannya tadi 50 ya, 50. Dikali luas luka bakarnya tadi 27 kali 27. Maka hasilnya adalah 5.400 mililiter per hari atau per 24 jam. Berarti jawaban di opsi B ada ya. Tapi apakah itu yang ditanya? Nah, perhatikan pertanyaannya kembali. Yang diberikan pada 16 jam pertama. Wah, padahal dari tadi nggak ada 16 jam pertama ya. Adanya Baxter 8 jam pertama, 8 jam kedua, dan 8 jam ketiga. Ini dia tanya 16 jam pertama. Emang gini Mbak soalnya? Iya. Ini keluar soalnya di periode 3 dan 1 kemarin kawan-kawan. Periode 3 2025, periode 1 2026 kalau saya tidak salah. Itu juga keluar soalnya yang 16 jam per 16 jam ini. Kita pakai rasional saja. Nah, 16 jam pertama berarti dari awal itu kita hitung 16 jam ya. Coba kawan-kawan lihat di pemberian kawan-kawan. Pemberian itu kan 8 jam pertama, 8 jam kedua. 8 tambah 8 berapa ini kawan-kawan? 16 ya. Oh, berarti kalau 16 jam pertama itu ya adalah 8 jam pertama ditambah 8 jam kedua, kawan-kawan. Bisa dirasionalkan ya, kayak gitu ya. Karena untuk mendapat 16 itu kan 8 tambah 8. 8 jam pertama aja tambahin 8 jam kedua. Nah, seperti itu ya. 8 jam pertama tadi 50% dia. 8 jam kedua 25%. Berarti kita tambahin aja 50% tambah 25%. Jadi 75% kawan-kawan sekalian untuk 16 jam pertama. 75% dari kebutuhan 24 jam. Nah, maka untuk rumusnya bisa kawan-kawan cari begini. Baxter dikali 75%. Ini dia. Ah, gimana Mbak kita tuh mau mencari ini ya, dikali 75% dan sebagainya. Jangan khawatir, nanti kawan-kawan akan diberi kalkulator ya. Jadi di komputernya masing-masing itu sudah disediakan kalkulator oleh panitia. Hidupin aja kalkulatornya, cari pakai kalkulator ya kawan-kawan ya. Nah, Baxternya tadi kita balik ya, berarti rumusnya untuk 16 jam pertama adalah Baxter ya. Baxternya itu atau kebutuhan 24 jamnya dikali 75% ya. Baxternya tadi nih 5.400. 5.400 dikali 75%. Pakai aja kalkulator kawan-kawan. Dapat 4.050 ml. Ini benar-benar yang keluar di UKOM ya. Jadi nanti di UKOM itu bisa jadi ditanya apa kebutuhan 24 jam, 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga, 16 jam pertama. Bisa jadi dia tanya seperti itu. Oke ya kawan-kawan ya, mudah-mudahan cukup jelas. Baik, apakah sudah ada yang jawab C tadi? Oh sudah ada, saya ya. Oke kawan-kawan sekalian. Jadi jawabannya adalah di opsi C ya, bukan B. Kalau B ini 3.600 itu yang mana itu ya? Enggak juga ya kawan-kawan ya. Nah, jadi memang yang 5.400 ini ya. 5.400 ini 24 jam nih. Nah, makanya untuk opsi B salah.
5.400 masih ada kemungkinan nyambung ya, tapi tetap ini kebutuhan 24 jam. Nggak bisa ya, kawan-kawan ya. Oke, baik. Sampai di sini apakah bisa dipahami pembahasan soalnya, kawan-kawan? Ada yang mau tanya dulu sebelum kita next ke soal berikutnya? Cukup? Boleh bantu responnya di kolom chat kita. Kalau ada yang mau nanya, tanyain kawan-kawan ya. Ditanyakan saja, mumpung kita online. Nanti kalau udah nggak online, mau nanya susah lagi ya kawan-kawan ya. Aman? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Cukup, cukup, cukup? Oke, baik. Lanjut ya. Mari kita lanjut ke soal berikut ini, kawan-kawan sekalian. Boleh dicoba jawab 1 menit saja. Silakan. Oke, baik. Tadi waktunya udah saya tambah 1 menit tuh karena ada kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan. Ada yang jawab di B, ada yang jawab di E. Oke, kita tandain ya. Ada B, ada E. Nah, ini salah satu eh, skill, skill yang harus dikuasai ya, kawan-kawan ya. Harus selalu bisa menghitung interpretasi AGD. Ini soal wajib di UKOM, selalu keluar, kawan-kawan sekalian. Khusus interpretasi ini. Di semua sesi keluar. Setiap UKOM pasti ada ya, kawan-kawan ya. Dan selain interpretasi, AGD ini juga bisa keluar misalkan di soal diagnosis yang berhubungan dengan gangguan pertukaran gas gitu ya. Sehingga kita memang harus ahli dalam menginterpretasikan AGD. Oke. Okay? Nah, kalau di kampus mungkin sering diajarin pakai ROME, ROME gitu ya, kawan-kawan ya, pakai ROME dan sebagainya. Tapi ada cara yang lebih, kalau menurut saya sih lebih mudah untuk dipahami. Hasilnya pun mirip dengan yang pakai ROME ya, kawan-kawannya, tapi dia lebih simple. Ya, kita praktekin dulu, nanti saya tuliskan bagaimana caranya setelah kita praktekkan ya. Jadi praktek dulu. Yang pertama dilihat itu adalah pH-nya, kawan-kawan. Oke ya, jadi pH dulu yang dilihat. pH pada kasus kita adalah 7,50. Nah, kalau 7,50 berarti tinggi dari normal ya. Normalnya kan 7,35 sampai 7,45. Kalau dia tinggi dari normal, kita kasih nama alkalosis. Oke ya, berarti tidak mungkin jawabannya C, tidak mungkin jawabannya D. Yang masih oke A, B, atau E kalau lihat dari alkalosisnya. Oke ya. Nah, kalau dapat nama alkalosis ya kawan-kawan ya, berarti setelah itu apa yang kita perhatikan? Perhatikan dulu HCO3 minnya. Oke ya kawan-kawan. Jadi kalau alkalosis lihat ke HCO3 min.
Pada kasus kita HCO3-nya 30 ya, 30 mmol, milimol per liter. Oke, 30. Normalnya adalah 22 sampai 26. Berarti tinggi ya. Nah, berarti dia tinggi. Maksudnya itu tinggi, meningkat ya. Ini juga dia meningkat ya. Jadi kalau alkalosis HCO3-nya meningkat, dapat tambahan nama. Namanya apa kawan-kawan? Metabolik. Oke ya. Berarti alkalosis metabolik respiratorik enggak, metabolik, metabolik iya. Wah, jadi kawan-kawan udah ngepas ini ya antara B atau E memang ya. Nah, sekarang kita lihat kompensasi. Kalau mau lihat kompensasi, lihat partnernya HCO3 itu adalah PCO2 ya. Nah, PCO2-nya nih. Oke, PCO2-nya berapa kawan-kawan? PCO2-nya 50. PCO2 50. Normalnya PCO2 kan 35 sampai 45. Berarti meningkat juga. Nah, jadi kalau di kasus kita HCO3-nya meningkat, PCO2-nya meningkat, sama-sama naik dia ya. Kalau dia sama-sama naik atau sama-sama turun, berarti ini terkompensasi. Berapa sebagian? Nah, gitu ya. Jadi intinya sama-sama naik, sama-sama turun. Itu terkompensasi sebagian. Oke ya kawan-kawan ya, seperti itu. Maka untuk terkompensasinya, nah ini salahnya di sini opsi B. Oke, yang tepat adalah terkompensasi sebagian. Maka jawabannya adalah di opsi A. Oke, kawan-kawan yang jawab di A sudah benar ya. Alkalosis, metabolik, terkompensasi sebagian, kawan-kawan sekalian. Nah, kita bisa menghitung ini dengan cara yang agak simpel ya dibandingkan kalau pakai Rome. Tapi hasilnya bisa sama saja dengan ROME itu, Rome ya kawan-kawan. Jadi untuk analisa AGD, kawan-kawan bisa mulai dari pH ya. pH itu normalnya adalah 7,35 sampai 7,45. Ini normalnya ya. Jika kemudian pH-nya itu menurun, berarti kurang dari 7,35, maka kita beri nama asidosis. Oke ya kawan-kawan ya. Kalau sudah asidosis, maka indikator yang mau kita lihat setelahnya adalah PCO2 ya. PCO2 kalau dia normalnya itu berapa? 35 sampai 45 kawan-kawan. Kalau kita dapatkan ternyata PCO2-nya besar, kurang dari 35, berarti rendah ya. Maka dikasih nama metabolik. Nah, jadinya asidosis metabolik. Kalau dia lebih dari 45, nah lebih dari 45, berarti meningkat ya, maka diberi nama tambahan respiratorik. Jadilah dia asidosis respiratorik. Oke ya kawan-kawan ya, gitu. Nah, bagaimana kalau pH-nya meningkat ya, lebih dari 7,45? Maka dikasih nama alkalosis seperti di kasus kita tadi. Oke. Kalau udah alkalosis, apa yang diperhatikan duluan? HCO3-nya ya. HCO3- itu 22 sampai 26 normal. Ya. Kalau kawan-kawan ternyata dapatkan HCO3- yang menurun kurang dari 22, maka dia dapat nama tambahan respiratorik. Jadi alkalosis respiratorik. Kalau dia lebih dari 26, maka dikasih nama metabolik. Nah, ini urutannya ya. Jadi menentukan dulu asidosis atau alkalosisnya, baru kita lihat ke poin HCO3- atau PCO2-nya, tergantung dari pH. Begitu ya, kawan-kawan ya. Nah, bagaimana dengan ininya, kompensasi ya? Kalau untuk kompensasi seperti ini, kawan-kawan. Kompensasi. Apabila yang pertama, kalau misalkan PCO2 atau HCO3-nya gangguan, nah kita sebut aja gangguan, ya. Tapi em, lawannya normal. Nah, lawannya normal itu maksudnya bagaimana? Misal PCO2-nya yang menurun, tetapi HCO3-nya ini ya pasangannya normal. Ya, jadi kalau PCO2 pasangannya HCO3. Contoh ini ya, misal PCO2-nya naik atau turun, tapi HCO3-nya normal, gitu ya. Tahu bisa jadi kalau HCO3-nya naik atau turun, tapi PCO2-nya normal. Nah, kondisi seperti ini kita sebut tidak terkompensasi.
Ya, pelajari lagi nanti kawan-kawan. Tidak terkompensasi. Tapi kalau misalkan, nah sama-sama turun ya, PCO2 dan HCO3-nya itu sama turun, sama naik ya kawan-kawan ya. Nah, sama-sama turun, sama-sama naik angkanya. Maka kita sebut dengan kayak di soal tadi, terkompensasi sebagian. Oke, lalu yang ketiga, PCO2 dan HCO3-nya gangguan. Ya, ada gangguan. Tapi pH-nya normal. Nah, jadi pH-nya sudah berkompensasi. Maka disebut dengan terkompensasi juga. Terkompensasinya penuh. Nah, seperti ini ya. Jadi, sesuaikan saja dengan apa yang kawan-kawan bisa lihat pada kasus. Baik, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan dulu kawan-kawan sekalian? Aman? Cukup? Atau ada yang mau bertanya dulu? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Aman-aman aman? Halo? Oke, baik. Oke, Kak Uci, lanjut ya. Kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan 1 menit saja, Pak. Oke, baru satu orang, baru berdua. Kita tambah 1 menit lagi, silahkan. Oke, kita lihat jawaban dari kawan-kawan ya. Ada yang jawab di opsi C, ada D. Ada C, ada D, ada C, ada D. Kita tandain dulu ya. Ada C, ada D. Oke, kawan-kawan sekalian. Mari kita lihat untuk kasus berikut ini. Nah, ini adalah tindakan pembebasan jalan napas. Sebenarnya kalau pembebasan jalan napas itu konteksnya bisa di gawat darurat ya. Tapi dalam konteks KMD juga bisa kejadian ya, kawan-kawan ya. Untuk pembebasan jalan napas, terutama di kondisi-kondisi adanya obstruksi jalan napas ya, kawan-kawan. Nah, dengan soal seperti ini, kita fokus apa obstruksi jalan napas yang terjadi atau hambatan jalan napas apa yang terjadi pada pasien, sesuaikan penanganannya dengan hal tersebut ya, kawan-kawan ya. Nah, pada kasus kita, pembebasan, kondisinya apa sih? Kita lihat di kasus pasiennya tidak sadarkan diri, dibawa ke IGD, saat dilakukan pemeriksaan, eh, tingkat kesadaran pasien saat ini somnolen dengan GCS 8 serta suara napas terdengar stridor. Obstruksi jalan napas dapat ditentukan melalui hasil auskultasi. Apa bunyi atau suara napas yang terdengar oleh perawat ya kawan-kawan ya di kasus ini stridor. Hati-hati. Jangan tertukar antara stridor dengan snoring. Oke ya. Nah, berbeda kawan-kawan sekalian.
Stridor itu apa? Stridor itu adalah, bukan spree nih, stri ya kawan-kawan ya. Stridor. Nah, stridor itu adalah bunyi napas yang tercipta karena adanya udem laring, kawan-kawan. Nah, udem laring. Jadi, laringnya itu udem, seperti adanya bulai, bulai yang bengkak pada luka bakar itu ya. Kan ada bengkaknya itu kan disebutnya bulai. Nah, udem laring itu mirip kayak begitu, gitu ya. Cuma kalau bulai kan lapisan kulitnya tipis, mudah pecah. Beda kalau udem laring, dia nggak bisa dipecahkan ya, kawan-kawan ya. Nah, maka pada kondisi udem laring inilah terjadi stridor atau mungkin nanti di soal bisa disebutnya trauma inhalasi karena menghirup asap panas, benda kimia yang bisa menyebabkan laringnya udem, muncullah stridor. Oke ya, nah seperti itu. Apakah kondisi ini bisa ditangani? Bisa dengan pembebasan jalan napas. Yang mana pembebasan jalan napasnya? Ya, kawan-kawan ya. Yang jelas bukan cross finger swab. Cross finger swab itu maksudnya gimana? Kita masukkan jari ke orofaring ya, kita ambil makanan yang atau apapun yang menyumbat jalan napas itu dengan jari kita. Ya, kawan-kawan ya. Jadi ini biasanya pada kondisi choking, ya, choking atau tersedak tapi dengan syarat benda asingnya kelihatan. Nah, benda asing masih tampak ketika kita inspeksi mulut, ya, masih tampak saat inspeksi. Berarti inspeksi itu ya mulutnya dibuka, pas kita ngelihat ya, oh ada, maka kita bisa ambil dengan cross finger swab. Tapi kalau tidak kelihatan tidak boleh, karena potensinya apa? Eh, dia bisa tambah dalam, masuknya ke dalam jalan nafas itu kalau sekalian. Oke ya, itu cross finger swab. Lalu mana lagi yang bukan? Suction ini bukan nih. Nah, jadi udah dua yang bukan ya. Suction itu apabila banyak sekret. Ini berkaitan dengan sekret. Kalau bunyi napasnya apa? Misalkan dia rongki atau crackles. Jadi data-datanya itu yang berhubungan dengan adanya penumpukan sekret pada jalan napas. Bisa kita lakukan suction. Dan suction itu dilakukan pada pasien dengan penurunan kesadaran. Kalau sadar penuh nggak boleh ya Pak. Sakit ya katanya. Ya mudah-mudahan kita tidak alami. Nah, tinggallah ACD ya. A sama D itu sebenarnya mirip ya. NPA itu nasopharyngeal airway. Jadi OPA tapi masukinnya lewat hidung. Dia kayak OPA tapi masukinnya lewat hidung. Nah, kapan diberikan NPA ini? Pada saat pasien tersebut mengalami lidah jatuh. Oke ya kawan-kawan ya. Nah, lidah jatuh kawan-kawan. Bisa juga nanti eh, dilengkapi dengan bunyi napasnya snoring. Oke ya, snoring bukan stridor ya. Snoring atau ngorok ya. Dan pada kondisi ini, mengapa diberikan NPA bukan OPA? Karena gag refleksnya positif. Gag refleks itu apa tuh? Refleks muntah. Jadi begitu kalau kita mau pasang OPA, pastikan dulu kita cek refleks muntahnya dengan menekan tekak ya atau pangkal lidah. Kalau ada respon mau muntah berarti gag refleksnya positif ya. Maka tidak boleh dipasang OPA. Nah, yang dipasang apa NPA ini? Kita masukkannya lewat hidung untuk menarik lidah itu ya. Gitu kawan-kawan. Nah, kalau pakai OPA ya, kalau pakai OPA itu eh, syaratnya adalah lidah jatuh atau ada snoring ya, gag refleksnya negatif gitu ya kawan-kawan ya. Nah, gag refleksnya negatif kawan-kawan. Maka pada kasus ini bukan stridor kan ya. Nah, bukan stridor berarti pasang NPA, pasang OPA juga salah. Yang tepat apa? Intubasi. Nah, kalau intubasi ini jika terjadi udem laring. Oke ya kawan-kawan, udem laring. Oke, atau stridor tadi. Nah, oke, seperti itu. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi benar sekali yang di posisi udem laring atau stridor. Baik kawan-kawan, apakah ada pertanyaan dulu untuk soal ini? Bisa diamankan? Jadi nanti untuk pembebasan jalan napas tuh ada macam-macam ya. Silahkan nanti kawan-kawan bisa cek di soal TO ya, itu ada soal-soal yang berkaitan dengan pembebasan jalan napas. Oke ya kawan-kawan ya. Baik, ada lagi pertanyaan kawan-kawan? Apakah ada pertanyaan atau kita bisa lanjut ke soal berikutnya kawan-kawan sekalian? Aman? Kalau aman kita lanjut ke soal berikutnya. Cukup? Boleh bantu responnya di kolom chat kawan-kawan sekalian. Oke, baik Kak Uci, Kak Syahrul.
Oke, Kak Desman ya. Kalau gitu kita lanjut ya ke soal berikutnya. Silahkan untuk soal berikutnya. Sebentar ya, saya pilihkan dulu. Nah, ini boleh. Em, katakan. Nah, ini boleh, silahkan, boleh dijawab 1 menit saja. Monggo. Oke, belum 10 nih. Kita tambah 1 menit lagi yuk, kawan-kawan yuk. Silahkan. Masih pagi nih, semangat-semangat ya. Oke, kawan-kawan, silahkan. Oke, baik. Kita coba lihat jawaban dari kawan-kawan ya. Ada yang jawab di B, ada yang jawab di D. Baik, kita tandain dulu ya. B dan D. Oke, kawan-kawan. Yuk kita lihat. Untuk soal berikut ini, fokusnya di mana? Pertanyaannya adalah tindakan selanjutnya yang tepat ya, kawan-kawan ya. Nah, pada kasus seperti ini, kawan-kawan sekalian, Em, untuk tindakan selanjutnya ya, berarti biasanya itu soalnya berkaitan dengan SOP. Nah, dengan SOP atau prosedur-prosedur yang pakai angka ya, eh, langkah 1, 2, 3 sampai 20 misalnya kayak gitu kalau sekalian. Tapi bisa juga tindakan selanjutnya itu berkaitan sama tindakan-tindakan yang tepat jika terjadi insiden pada SOP-SOP yang sedang kita jalankan. Nah, seperti pada soal ini ya, kawan-kawan ya. Yuk kita lihat ya di soal. Ada yang jawab A juga. Boleh silakan yang mau jawab, boleh kawan-kawan sekalian. Pada kasus kita, nah kata kuncinya adalah pasiennya sedang diberikan PRC satu kolom. PRC itu packed red cell, berarti sedang menjalani transfusi darah. Ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ini kasusnya adalah di momen transfusi darah. Ya, kawan. Oke. Nah, pada kasus transfusi darah itu yang sering keluar di UKOM selain SOP juga sering ditanyakan berkaitan dengan ini ya, bagaimana proses transfusi darah ini menyebabkan gangguan-gangguan pada tubuh. Seperti pada kasus kita, pasiennya menggigil.
Ya, kawan-kawan suhunya 37,8. Nah, kita bikinlah di sini ya. Pasiennya menggigil dengan suhu 37,8 derajat Celcius. Berarti mulai demam. Oke. Data berikutnya kesadaran masih oke kawan-kawan. Tapi tekanan darahnya, nah tekanan darahnya masalah ya. 160/98 berarti ada hipertensi pada kasus itu. Ya. Ada lagi nggak yang bermasalah? Frekuensi nadinya 130 katanya. Berarti di data ketiga nadi heart rate-nya ya 130 kali per menit ini masuk takikardi. Oke ya kawan-kawan ya abnormal juga. Lalu yang keempat, frekuensi napas respiratory rate-nya adalah 26 kali per menit. Berarti ini takipnea. Nah, kalau sudah takipnea, cepat napasnya kemungkinan dia akan ada sesak. Tapi ini aja dulu datanya ya. Nah, dari sini kawan-kawan, karena muncul pada saat pasien menjalani transfusi darah, maka bisa kita simpulkan bahwa pada kasus ini terjadi alergi. Nah, alergi pada produk darah selama proses transfusi. Oke ya kawan-kawan ya. Nah, berarti ada respon alergi, maka kita harus menangani alergi tersebut. Ya, alergi pada produk darah. Untuk penanganan alergi produk darah ini ada beberapa step. Yang pertama, yang paling pertama dilakukan adalah stop, ya. Stop transfusinya atau apapun bahasanya. Hentikan transfusi darah dan sebagainya, pokoknya transfusinya di stop itu yang pertama kali dilakukan. Ya, Pak, jika transfusi sedang berlangsung. Yang kedua, pertahankan. Nah, apa? Pertahankan hubungan kita tentu tidak ya. Pertahankan aliran vena atau infuse atau vena IV line ya. IV line, intravena line atau aliran vena. Dengan cara kita alirkan NaCl 0,9%. Ya, harus NaCl 0,9% karena sifatnya mirip dengan plasma darah. Yang ketiga, baru nanti kita lapor. Sebetulnya kan ini serangkai aja dia cepat ya, kawan-kawan. Tapi kalau di SOP kan harus ditulis ya. Nah, lapor ke DPJP. Oke ya, kawan-kawan ya, untuk melakukan kolaborasi berkaitan sama tindakan-tindakan yang bersifat medikamentosa atau farmakologi. Oke ya, kawan-kawan ya. Nah, maka kita sesuaikanlah dengan kondisi pada kasus kita, kawan-kawan sekalian. Oke, manakah jawaban yang paling tidak tepat di antara A sampai E, kawan-kawan sekalian? Yang paling tidak tepat adalah opsi B. Oke ya, hentikan transfusi itu yang paling tidak tepat. Loh, kan kata Mbak Uci, yang pertama kalau terjadi reaksi alergi itu stop infusnya. Jadi udah dipilih stop infus malah salah ya. Nah kan harusnya kok stop infus, stop transfusinya. Di sini kan udah stop transfusi nih ya kawan-kawan. Tapi mengapa salah? Perhatikan kalimat guys. Coba kita baca sama-sama. Kalau kawan-kawan mau ralat, jawabannya boleh. Tuliskan ralat hurufnya apa ya? Pada 30 menit pertama, kantung darah pasien telah habis. Ya, oke. Jadi 30 menit pertama udah habis. Dan sekarang lagi ngapain? Sedang dilakukan rehidrasi NaCl. Artinya transfusi sudah selesai, baru ketahuan ada alergi produk darah. Oke ya, transfusinya sudah selesai, baru ketahuan ada alergi. Maka dari itu kita nggak bisa pilih hentikan transfusi. Apa yang mau di stop? Kan udah selesai ya kawan-kawan ya. Makanya jadinya nggak relevan antara hentikan transfusi dengan proses ini ya, transfusi darah yang udah selesai. Kecuali kalau dibilang pasien ini masih menjalani transfusi, muncul reaksi alergi. Oke, benar hentikan transfusi darah. Ya, kalau di kasus ini nggak bisa. Aja opsi B salah. Ya, opsi D, hentikan aliran vena juga tidak tepat. Harusnya apa? Kalau mau ini jawabannya, pertahankan aliran vena. Jadi vena itu tetap diupayakan venanya tetap hidup alirannya ya, karena nanti kita perlu untuk memasukkan obat-obatan yang mengatasi alergi pada pasien tersebut. Gitu ya, yang paling cepat kan salah satunya bisa lewat vena daripada tusuk-tusuk baru. Nah, lebih baik mempertahankan yang ada dulu selama masih bisa dipakai. Ya, kawan-kawan, seperti itu. Oke, nah jadi opsi D juga salah. Mana lagi yang tidak kawan-kawan pilih itu ambil spesimen. Ini sebetulnya benar, tetapi kondisinya tidak pada saat darurat atau tidak saat emergensi ya. Jadi kalau spesimen darah itu nanti terakhir udah teratasi masalah atau sudah ditangani masalah-masalah pasien baru terakhir kita ambil kantongnya itu ya nanti kita bawa ke lab untuk diperiksa
gitu ya kawan-kawan. Nah, tinggallah dua, A atau C. Oke. Yang A ini difen. Difen itu maksudnya adalah difenhidramin, kawan-kawan. Difenhidramin. Difenhidramin itu dia adalah jenis dari antihistamin. Oke, gunanya ketika pasien mengalami urtikaria, merah-merah dia, ya, kemerahan, baik dengan gatal maupun tanpa gatal. Ya, kita bisa beli difenhidramin, apalagi temannya, cetirizine misalkan, CTM yang gampang ya, ya kawan-kawan ya. Nah, itu antihistamin. Kalau kondisinya urtikaria dengan atau tanpa gatal. Pada kasus kita ada nggak dijelaskan ya urtikaria, gatal kan nggak ada ya. Makanya opsi A juga salah. Maka yang paling tepat adalah lapor DPJP. Oke ya kawan-kawan ya, hati-hati. Jadi analisa soalnya dengan benar kawan-kawan, supaya jawabannya tidak keliru. Oke ya kawan-kawan. Nah kalau kita spesifikkan pada kondisi pasien ini, kawan-kawan sekalian, alergi produk darahnya itu namanya overload sirkulasi kalau kayak gitu ya. Overload sirkulasi. Overload sirkulasi itu terjadi karena kalau di kasus kita ya, 30 menit selesai itu terlalu cepat kawan-kawan ya. Jadi tubuh responnya adalah kok banyak banget ya yang masuk ke dalam tubuh saya. Jadi tubuh tuh berusaha untuk mengeluarkan dengan cepat ya, mengeluarkan cairan yang menurutnya banyak itu dengan cepat kawan-kawan. Makanya kompensasinya darahnya, jangan jadi lebih cepat, nadinya gitu ya, mempengaruhi ke situ. Nah, maka kita bantu proses pengeluarannya itu dengan memberikan terapi diuretik. Diuretik itu yang mana? Furosemid, lasik, mannitol ya. Nah, ini semuanya kita harus kolaborasikan dengan dokter. Itu dia ya, kawan-kawannya. Makanya kita lapor ke DPJP. Hati-hati ya untuk soal-soal seperti ini. Pastikan kawan-kawan menemukan transfusinya sedang berlangsung atau sudah selesai. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Baik kawan-kawan, apakah ada pertanyaan dulu untuk soal berikut ini? Atau cukup? Kalau cukup, kita lanjut ke soal berikutnya. Aman? Kalau aman, kita lanjut kawan-kawan. Aman-aman aman? Oke, kita bisa lanjutkan next. Oke, Kak Edi lah. Kita lanjut ya. Kalau gitu, kita lanjut ke soal berikut ini. Sebentar ya. Kita pilih dulu. Kriteria hasil belum keluar ya, kawan-kawan ya. Kriteria hasil. Kita coba ke kriteria hasil dulu. Ini ya, kawan-kawan ya, boleh dicoba jawab untuk soal berikut ini. Ini, monggo, 1 menit saja silakan. Loh, kok ini? Sebentar kawan-kawan. Maaf, maaf, maaf. Bukan. Ini dia. Silakan. 1 menit saja untuk soal berikut ya.
Oke, baik. Kita coba lihat jawaban dari kawan-kawan ya. Ini makin dikit yang jawab nih kawan-kawan. Yuk, kawan-kawan yang lain, silahkan ya dicoba jawab ya kawan-kawan ya untuk soal berikut ini. Biar sekalian latihan juga nanti di UKOM. Kita harus menyelesaikan satu soal 1 menit ya kawan-kawan ya. Kalau nggak dicobain tuh kadang-kadang nggak terlatih gitu ya kawan-kawan ya. Baik, ada yang jawab di opsi B, ada E, ada A, A, B, A, B, A, B, E. Oke kawan-kawan. Ada yang A, ada yang B, ada yang E. Oke ya, kawan-kawan sekalian. Mari kita coba lihat untuk soal berikut ini. Yang ditanyakan adalah respon pasien yang diharapkan. Oke, untuk pertanyaan respon pasien. Nah, respon pasien yang diharapkan ya, sebenarnya ini menanyakan kriteria hasil ya, kawan-kawan ya. Cuma bentuk kriteria hasilnya itu adalah dalam bentuk dialog. Nah, jadi kita pinginnya kalau tindakan kita berhasil itu pasien memberikan pernyataan seperti apa. Itu yang kita pingin tahu ya, kalau yang mau kita cari. Nah, tapi mau kriteria hasilnya dalam bentuk dialog atau dalam bentuk indikator-indikator yang harus dicapai, cara mencari kriteria hasil itu sama. Nah, kita cobain di sini ya, kawan-kawan ya. Jadi, bagaimana cara kita mencari kriteria hasil atau outcome ya? Kalau outcome itu ibarat deskripsi nih. Outcome itu tujuan umum. Kriteria hasil itu tujuan khusus ya, kawan-kawan ya. Oke, tapi caranya sama aja ya. Nah, kita bisa yang pertama cobain dulu lihat apakah ada tindakan pada kasusnya. Jadi perhatikan tindakan pada kasus. Ya, kalau misalkan ada yang sedang dilakukan tindakannya pada kasus ya, maka kita bisa ambil kriteria hasilnya dari sini. Dan biasanya tindakan itu ada di kalimat akhir. Oke ya, biasanya. Kalau nggak ada kalimat akhir, coba baca di atasnya. Fleksibel ya. Nah, jadi lihat di kalimat akhir. Jika ada tindakan, kalau ada tindakan yang sedang dilakukan ya, maka kriteria hasilnya itu kita ambil atau disamakan dengan tujuan dari tindakannya. Nah, gitu ya. Atau kalau dia dalam bentuk terapi, ya berarti tujuan atau indikasi terapi. Contoh, perawat memberikan paracetamol 500 miligram, misalkan gitu. Atau asmep lah. Perawat memberikan asam mefenamat 500 gram kepada pasien. Itu kan pemberian terapi, ya, farmakologis berarti ya kawan-kawan ya. Nah, kita harus tahu tuh tujuan terapi atau indikasi terapi si asam mefenamat itu untuk apa, gitu ya. Asam mefenamat kan dia termasuk ke dalam analgesik. Dia menurunkan, meningkatkan ambang nyeri ya kawan-kawannya sehingga nyeri akan menurun, begitu ya kawan-kawan. Nah, berarti dari pemberian asam mefenamat ini kriteria hasil kita adalah nyeri menurun karena fungsinya asmef itu kan untuk menurunkan nyeri. Gitu ya. Oke ya kawan-kawan ya. Jadi bisa kita ambil kriteria hasil dari tujuan terapi atau tujuan tindakan. Yang kedua, kalau ternyata pada kasusnya tidak ada tindakan yang sedang dilakukan, maka lihat opsi ya. Nah, lihat data pada opsi. Oke. Apakah data tersebut ada di kasus? Oke ya, misal nih di opsinya tekanan darah menurun. Oke ya, itu di opsi. Lihat di data. Ada nggak datanya itu menyebutkan tentang tekanan darah? Oh, ternyata ada hipertensi misalkan. Oh, nyambung ini antara opsi dengan data pada kasusnya. Nah, jadi nanti lihat aja. Yang di opsi itu kalau jawaban benar, harusnya opsi jadinya ada perbaikan ya. Nah, data pada opsi itu jadinya bersifat perbaikan atau datanya menjadi normal juga boleh kawan-kawan. Oke, gitu ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang pada soal kita cobain yang langkah pertama. Ya, langkah pertama ini adalah mencari apa tindakan pada kasus. Kita ambil nanti kriteria hasil dari tujuan tindakan. Nah, kalimat akhir dulu. Saat ini, perawat menginstruksikan pasien untuk melakukan batuk yang baru diajarkan. Oke ya kawan-kawan ya. Nah, kalau udah batuk-batuk itu berarti ketindakan apa itu kawan-kawan? Menurut kawan-kawan, tindakan yang sedang dilakukan pada saat ini itu apa? Kawan-kawan sekalian. Ya kan? Menurut kawan-kawan, apa tindakan yang sedang dilakukan? Silakan kolom chat boleh, di-unmute juga boleh. Menurut kawan-kawan, apakah tindakan yang sedang dilakukan pada kasus kita? Monggo.
Di kolom chat boleh, di unmute juga boleh kawan-kawan. Bagaimana? Ada yang mau coba mengajarkan cara batuk efektif? Betul Kak Aidila, Kak Nailul, betul ya. Jadi ini tindakan kita adalah sedang mengajarkan batuk efektif kepada pasien. Nah, berarti kriteria hasilnya bisa kita ambil dari mengajarkan batuk efektif, gitu ya kawan-kawan ya. Nah, apa tujuan dari batuk efektif ini? Agar pasien dapat mengeluarkan dahak ya atau sekret dapat dikeluarkan. Nah, kan itu tujuannya supaya nanti jalan napasnya itu jadi paten ya kawan-kawan ya. Nah, tujuannya kan itu. Berarti kalau hal yang membuktikan bahwa tujuan itu tercapai apa? Ketika pasiennya batuk, sekret keluar. Nah, kayak gitu ya kawan-kawannya sekretnya keluar. Maka kawan-kawan bisa sesuaikanlah kriteria saya deh. Oke ya, mana yang paling tidak sesuai dulu? Dada saya tidak terasa nyeri. Kan dari tadi tidak ada bahas nyeri dada. Makanya opsi C tidak tepat ya. Batuk saya jadi berhenti. Berhenti. Orang kita nyuruh dia batuk ya kawan-kawan ya. Justru dia ini ya di motivasi untuk batuk. Makanya opsi D tidak tepat. Tinggal opsi A, B, E ya. Opsi E dulu. Nah, saya paham. Paham itu bersifat kognitif. Apa itu kognitif, kawan-kawan? Bersifat pengetahuan, ya. Nah, jadi dia sifatnya kognitif. Pada tingkatan kognitif ini berarti dia tahu ya tentang pengetahuan saja. Dia kalau paham, paham itu dia tahu dan mengerti alasan dari suatu tindakan dilakukan itu apa. Tapi apakah kita dapat melihat bahwa ketika pasien ini batuk, keluar dahaknya. Bisa nggak kalau dilihat dari pahamnya itu saja? Kan nggak bisa ya kawan-kawan ya. Kita harus benar-benar lihat, batuk dia keluar dahak. Nah, kalau paham tuh belum tentu dia bisa melakukannya dengan baik ya. Makanya di sini kurang tepat opsi E. Ya kawan-kawan, tinggallah dua, A dan B. Oke, merasakan nafas terasa lega, terus saya merasa lega telah mengeluarkan dahak ya. Nah, tadi kan batuk efektif berhubungan dengan memang kita melihat ketika batuk dahaknya keluar. Jadi indikator banget dahak itu. Sekret atau sputum itu adalah indikator utama. Kalau dia udah keluar berarti berhasil ya kawan-kawannya jadi indikator utamanya. Maka pilihlah kriteria hasil yang sesuai dengan target utama dari tindakan itu ya. Maka jawabannya adalah B. Tapi kan dia akan bernapas lega setelah itu, Mbak. Betul, itu efek sampingnya. Oke ya, itu efek samping setelah dahaknya dapat dikeluarkan ketika dia batuknya efektif. Jadi standar keberhasilan batuk efektif yaitu ya dari dahak. Jadi kawan-kawan nanti kalau misalkan cari kriteria hasil ya, misal tindakannya itu melakukan perawatan luka. Apa target perawatan luka itu? Agar lukanya bersih, tidak ada pus, tidak ada jaringan nekrotik yang kayak gitu ya. Ambil utamanya itu dulu kawan-kawan. Oke ya. Nanti yang efek samping kalau misalkan tidak ada di opsi tujuan utama tindakan, baru ambil yang efek sampingnya. Kayak gini, misalkan nggak ada opsi B, ya. Contoh ya, misal di sini opsi B nggak ada sebagai tujuan utama dari tindakan batuk efektif. Kan? Kawan-kawan boleh pilih A, ya. Kalau tidak ada, tapi kan masalahnya ada. Nah, masalahnya data ini ada gitu ya, kawan-kawan ya. Seperti itu. Oke ya, kawan-kawan, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik ya. Oke kawan-kawan sekalian, apakah ada pertanyaan dulu? Kawan-kawan, ini sudah jam 10.30. Kita kelasnya sampai 10.30 ya. Karena kalau nggak salah habis ini kawan-kawan ada pertemuan lagi. Ada ya kawan-kawan dengan kakak siapa kawan-kawan? Ada tutor lagi setelah ini? Kalau tidak salah ada ya. Saya khawatir nanti kepotong waktu tutor yang berikutnya. Oke kawan-kawan ya, ini adalah soal terakhir. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu atau diklarifikasi dulu sebelum kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini kawan-kawan? Atau sudah aman? Kalau aman kita cukupkan. Boleh bantu responnya di kolom chat kawan-kawan sekalian. Cukup? Oke, kayaknya cukup ya. Baik kawan-kawan, jika tidak ada pertanyaan, saya harapannya sebenarnya ada banyak pertanyaan dari kawan-kawan ya. Karena kan kita pertemuannya cuma satu kali gitu ya kawan-kawan. Dan ini sudah H-5 ya, H-5 UKOM ya kawan-kawan ya. Nanti mungkin lagi, ini masih penyesuaian barangkali. Nanti di pertemuan berikutnya kawan-kawan tuh sudah mudah-mudahan bisa lebih bebas bertanya kepada kakak tutor.
Karena ya kesempatannya cuma di satu pertemuan itu saja. Gitu ya kawan-kawan ya. Oke, kita cukupkan ya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Oke, Kak Uci, Kak Nailul, Kak Miska. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan TO 1, 2, 3-nya diamankan. Pokoknya harus dikerjakan. Kawan-kawan harus latihan manajemen waktu ya. Satu soal itu 1 menit saja. Kalau satu soal lebih dari 1 menit, tidak akan selesai kawan-kawan mengerjakan 180 soal dalam 180 menit atau 3 jam ya. Dan nah yang dilatih apalagi dari mengerjakan tryout ini kawan-kawan? Stamina. 130 menit ngadep komputer tuh capek ya. Kalau nggak pernah nyobain kawan-kawan begitu pertama kali nyobanya pas UKOM itu konsentrasi kita cepat buyar, badan cepat letih ya kawan-kawan ya. Jadi pastikan saya ulangi lagi tryout intensif 1, 2, 3 kerjakan semuanya. Itu tingkat kemiripan soalnya kalau berdasar testimoni teman-teman yang sudah ujian tanggal 18 kemarin, tingkat kemiripan soal tryout intensif dengan UKNI itu 78%. Oke ya kawan-kawan ya, jadi perhatikan untuk pengerjaannya harus dilakukan kawan-kawan. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Semoga sukses ya kawan-kawan ya. Semoga kompeten semua pada periode ini. Amin. Amin. Uci Nurul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Saya izin untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi ya. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk end meeting for all ya kawan-kawan. Terima kasih.